Kemarin ada yang komen untuk minta dibikinin panduan kamera Sony versus kamera Fujifilm, dan gue diminta untuk klasifikasiin apakah ini sebuah kamera foto, kamera video, atau jangan-jangan malah hybrid camera. Kebetulan, gue termasuk yang pernah pakai atau mungkin sering cobain berbagai kamera dari dua brand ini. Dan kayaknya gue bisa cukup ngomong antara perbedaan satu dan lain kameranya. Dan kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja mari kita bedah. Sebelum mulai, gue mau kasih tahu kalau gue baru aja rilis sebuah kelas fotografi secara online. Namanya adalah Fundamental Photography, dan kelas ini tuh ditujukan untuk kalian yang selama ini tuh belajar fotografinya sepotong-sepotong alias nggak lengkap. Jadi sering kebingungan gimana cara nyelesain berbagai permasalahan saat memotret. Link lengkapnya gue taruh di deskripsi, dan khusus untuk pembelian Januari dan Februari 2025, gue akan kasih bonus 1 kali webinar bareng gue. Jadi nanti di webinar, kalian bisa langsung diskusi permasalahan motret kalian bareng gue. Oke, first thing first, gue kali ini hanya membahas kamera mirrorless yang interchangeable lens. Kamera jenis lain kayak yang point and shoot, terus kemudian instant kamera, atau mungkin mirrorless yang lensanya fix, terus camcorder, itu semuanya tidak masuk dalam pembahasan. Berikutnya, yang juga penting itu adalah definisi dari kamera foto, kamera video, atau hybrid camera. Jadi sebenarnya tuh nggak ada definisi yang rigid apa itu yang disebut dengan kamera foto atau kamera video, dan kenyataannya adalah semua kamera yang gua bahas di sini itu pasti bisa buat foto dan bisa juga buat rekam video. Semua kamera yang gua bahas ini itu bisa keluarin gambar still RAW 14 bit. Dan tentu saja dynamic range-nya itu akan beda-beda tergantung dari teknologi sensor yang dibawa oleh tiap kamera. Kalau dari kacamata awam, kalau kalian bandingin antara hasil sebuah kamera dengan kamera lain, dan mungkin yang kelihatan cukup jelas itu adalah kalau misalnya nggak ada pemrosesan lebih lanjut, itu mungkin tone warnanya sedikit beda. Tapi itu pun juga bisa sebenarnya diotak-atik kalau misalnya kalian main dalam RAW. Kalau di fotografi, itu biasanya limitasinya itu adalah kameranya nggak dibekali full mechanical shutter. Atau kadang buat penggunaan yang lebih spesifik, buat sport photography atau mungkin wildlife photography, itu butuh kamera yang burst-nya agak cepat, buffernya agak banyak, dan autofocusnya cepat. Sebagian besar kamera, itu kalau misalnya kalian pakai buat burst, itu cuma bisa keluarin output RAW 12 bit, foto, still, tapi beberapa kamera lain itu masih bisa keluarin output 14 RAW bit. Tapi spek yang terakhir ini, itu gue lihat hampir nggak pernah ada yang bahas. Buat kebutuhan lain, ngeprint besar misalnya, kalian akan lebih diuntungkan dengan kamera yang resolusinya lebih gede. Tapi bukan berarti kamera yang resolusinya cuma 24 megapiksel itu akan kalah secara image quality dengan kamera yang resolusinya lebih gede. Kayak kamera HP gitu, kalau misalnya kalian bandingin di kamera HP yang resolusinya lebih gede, itu biasanya itu akan punya image quality yang lebih bagus daripada HP yang resolusinya lebih kecil, tapi di kamera tuh konsepnya nggak gitu. Atau perbedaan lainnya adalah kalau misalnya kalian motret pakai flash, beberapa kamera yang lebih mahal itu punya flashing speed yang lebih tinggi shutter speednya daripada kamera yang harganya lebih murah. Dan listnya masih banyak lagi. Kalau kalian selama ini kebutuhan kameranya itu kurang lebih cuma buat shoot yang casual aja, buat jalan-jalan, buat hunting foto, atau mungkin buat dokumentasi, buat kerjaan yang mungkin semi-pro, bukan sesuatu yang benar-benar profesional, gua rasa hampir semua kamera yang akan gua mention di sini itu bisa melakukan semuanya itu. Kecuali kalau kalian punya kebutuhan yang lebih spesifik, feel free buat ngecek detail setiap kamera yang kalian incer dan cek detail reviewnya. Next, kalau kalian cari kamera yang bisa asal rekam video, semua kamera yang akan gua mention ini juga semuanya bisa rekam video. Tapi spek technical dari perekaman video itu sebenarnya emang agak banyak. Ada resolusi, ada frame rate, ada codec, ada kompresi, dan sebenarnya masih banyak lagi detail-detail teknis lainnya. Contoh nih ya, ada beberapa kamera yang punya limitasinya kayak gini. Ada limitasi crop sedikit saat kalian ngerekam dalam 4K 60 fps. Ada yang cropnya itu agak lumayan gede saat kalian ngerekam di 4K 60 ini. Atau ada lagi yang bahkan tidak bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Beberapa kamera itu nggak gampang overheat, tapi ternyata kamera ini tidak gampang overheat karena bitrate yang dimuntahin itu kecil dan cuma bisa shoot 8 bit.
Ada kamera lain yang ngerekam videonya itu bisa full readout sensor, dan ada lagi yang kamera lainnya itu merekamnya dalam sifatnya line skipping. Jadi kalau sama-sama muntahin 4K 30, itu kualitas 4K 30-nya agak berbeda. Selisihnya menurut gua lumayan kelihatan, dan kalau kalian compare antara mirrorless dengan smartphone, itu selisihnya akan kelihatan lebih jauh lagi. And so on and so forth. Kebetulan, gue lumayan paham antara berbagai kamera dari dua brand ini, Sony dan Fujifilm, tapi gue nggak pernah cobain semuanya. Jadi, take grain of salt semua yang keluar dari opini gue. Gue mulai dari Fuji atau Fujifilm X. Jadi, buat yang belum tahu, Fuji X-mount ini adalah lini kamera dengan sensor APS-C only. Nggak ada full frame-nya. Dan dia punya mount yang berbeda dengan seri atasnya GFX yang itu adalah masuk kategorinya medium format. Jadi kalian jangan samain kayak zaman di DSLR dulu, kayak di zaman Canon dan Nikon yang habis ada APS-C terus ada full frame. Jadi kayak seakan-akan kalian beli awal adalah kamera awalnya APS-C terus kayak upgrade path-nya jadi ke full frame. Di Fujifilm X itu sistemnya atau sifatnya dia nggak kayak gitu. Kalau mau upgrade body, itu biasanya kalian akan upgrade ke body dengan autofocus yang lebih bagus, fitur video yang mungkin lebih baru, lebih refine, lebih bagus juga, readout speed yang mungkin lebih cepat, tapi bukan ukuran sensor. Sebenarnya dengan begini itu ada untungnya, karena dengan begitu Fujifilm tuh jadi bisa fokus hanya kembangin satu sistem aja, dan bisa bikin berbagai macam lensa, mulai dari yang murah, yang bodinya plastik, sampai yang bagus, build quality sama image quality-nya, yang harganya juga masih cukup mahal sebenarnya, tapi masih lebih murah daripada yang full frame. Karena buat kalian pahami, hasil gambar yang bagus itu nggak cuma tergantung dari bodinya, tapi juga tergantung dari kualitas lensa yang kalian gunakan. Sebelumnya di zaman DSLR dulu, lensa yang paling bagus itu biasanya cuma buat full frame-nya aja, yang APS-C itu biasanya nggak pernah dapet sebuah lensa yang bagus, kecuali third party mungkin, atau mungkin kecepatan motor autofocus yang kenceng, itu juga nggak pernah dikasih di seri-seri yang lini APS-C. Tapi dengan Fujifilm hanya main APS-C, semua APS-C jadi dapat kualitas lensa yang bagus. Tapi sampai di sini, gua ngelihatnya penamaan dari Fujifilm X ini sebenarnya agak convoluted, agak kacau balau kalau boleh dibilang. Pembeda dari satu lini ke lini berikutnya itu nggak terlalu jelas. Penamaan kelasnya juga nggak terlalu detail, ini kelas yang mana. Dan yang gue perhatiin juga adalah Fujifilm Indonesia kayaknya punya policy untuk tidak mendatangkan atau tidak menjual kamera yang udah agak outdated. Beda sama Sony yang mereka masih jual kamera yang udah lama banget tapi dengan harga yang kompetitif. Jadinya agak cukup menarik. Dan pilihannya jadi bisa lebih banyak. Lini kameranya kurang lebih kayak gini. Di kelas paling tinggi itu ada XH, XT 1 digit, dan juga X Pro. Untuk yang seri XH dan X Pro itu nggak ada XH yang 2 digit kayak XH20, nggak ada. Semuanya 1 digit dan X Pro juga sama. Tapi di seri XT itu ada XT yang 1 digit kayak XT1, XT2, XT3, XT2 digit juga ada. XT30, XT50, dan ada XT yang 3 digit kayak XT200. Penamaan ini tuh cukup mirip dengan Canon kalau kalian familiar, di mana yang 1 digit itu biasa kelasnya lebih tinggi, 2 digit itu kelas di bawahnya, dan 3 digit kelas di bawahnya lagi. Tapi uniknya di kamera Fujifilm itu ada seri-seri kamera tertentu yang sebenarnya angkanya cuma 1 digit, tapi kelasnya bukan yang high-end. Kelasnya bahkan mungkin mid-end atau bahkan yang low-end atau entry level, tapi 1 digit. Contohnya kayak XA, XA7, XA5, dan XM5. Tapi gue akan bahas ini nanti. Anyway, di 3 seri paling tinggi ini, benang merah yang gue lihat adalah mereka semuanya selalu membawa X-Trans CMOS sensor. Sensor yang color array-nya itu bentuknya kayak X gitu, nggak kayak sensor pada umumnya yang konfigurasinya disebut Bayer. Klaimnya, sensor jenis ini tuh akan mengurangi moire gitu. Semoga kalian tahu moire ya. Jadi tulisannya tuh moire, M-O-I-R-E, tapi ini bacanya moire gitu. France kayaknya bahasa Prancis, di mana OI dibaca OA. Dan moire ini sebenarnya itu adalah artefak di kamera atau di foto yang akan keluar kalau misalnya kalian motret sesuatu yang repeated pattern gitu. Atau dalam bahasa lain, high frequency image. Pattern-pattern itu kalian biasa bisa lihat di baju,
yang linen gitu ya, atau misalnya di gedung, dan di berbagai tempat pokoknya yang repeated pattern-nya yang agak sempit, agak kecil-kecil. Nah, pada umumnya pabrikan kamera yang lain atau yang umum gitu ya, itu memberikan sebuah filter yang namanya anti-aliasing filter, AA filter, atau nama lainnya adalah low pass filter, buat mengurangi pembentukan moire ini. Supaya kalian tahu, kalau ada filter nangkring di depan sensor gitu ya, itu pasti akan mengurangi ketajaman dari sebuah gambar. Dan di Fujifilm X, mereka ngurangin moirenya dengan bikin pattern X ini tadi, yang membuat kamera jenis ini tuh tidak perlu AA filter atau tidak pakai low pass filter. Jadi ketajamannya jadi lebih tinggi dibandingin kamera-kamera yang tipe lain. Anyway, di seri XH itu ada XH2 dan ada XH2S. Di XT itu ada XT5 dan di X Pro itu ada X Pro 3. Gue udah pernah cobain semua kamera ini, cuma untuk XH2S dan X Pro 3 itu gue nggak sampai tes detail, jadi kalian nggak bisa lihat review lengkapnya di YouTube channel gue. Gambaran dari seri paling atasnya Fujifilm tuh kurang lebih kayak gini. Jadi seri XT1 digit, XH, dan seri X Pro itu semuanya adalah kamera yang dikasih Pro feature body. Feature-nya kayak gimana? Kurang lebih dual card slot, weather resistant, tombol yang cukup banyak, terus kemudian mechanical shutter yang bisa sampai 1/8000, rata-rata kamera yang di bawahnya itu cuma bisa sampai 1/4000 second, terus kemudian ada EVF dan LCD yang kualitasnya juga lebih bagus daripada seri-seri di bawahnya atau pada seri pada umumnya, dan lain sebagainya. Untuk XH2S, ini adalah sebuah kamera yang punya sensor, stack sensor gitu ya. Jadi kameranya 26 ke 24 megapiksel, tapi stack sensor, yang artinya dia punya readout speed yang cepat. Readout speed yang cepat itu agak atau lumayan beneficial buat foto dan video, dimana kalau buat foto dia bisa untuk ngeburst yang cepat, terus kemudian rolling shutternya juga jadi lebih rendah, bisa buat rekam video dengan frame rate yang lebih tinggi, dengan resolusi yang juga cukup tinggi, dan lain sebagainya. So far, setahu gua ini adalah sebuah kamera APS-C dengan spek paling tinggi yang bisa kalian beli sampai saat ini. Klasifikasinya adalah mentok kanan untuk perekaman video dan juga buat fotografi. So far, gua taruh kamera ini ada di chart ini. Next ada XH2 dan juga XT5. Kedua kamera ini secara spek mirip banget, ada bedanya dikit, dan di sini akan kelihatan jelas apa beda dari seri XH dan juga XT 1 digit. Jadi seri XT ini bawa form factor SLR retro yang pakai top dial buat semua pengaturan exposure, kecuali aperture yang ada di lensa. Bodinya juga jadi kayak nggak ada gripnya, karena emang dulu SLR tuh gripnya emang rata gitu. Kalau XH2 itu sebenarnya bawa form factor SLR retro juga, tapi dikasih grip yang nonjol banget. Jadi menurut gua nih pakainya jadi lebih nyaman daripada yang seri XT 1 digit. Dan untuk seri XH2 itu dia udah nggak pakai top dial kayak old retro SLR, jadi pakainya PSM dial. Tapi di seri lamanya XH1 itu masih pakai top dial kayak di seri XT 1 digit. Jadi untuk XH2 dan XT5 ini keduanya bawa sensor yang resolusinya cukup tinggi, 40 megapiksel, dan keduanya punya kapabilitas video yang sebenarnya itu cukup gokil. Buat XT5 gue udah review, kalian bisa cek di sini untuk review detailnya. Tapi in general gue bisa bilang bahwa kedua kamera ini itu adalah kamera yang fotografi. XT5 sedikit lebih fotografi karena dia nggak punya vari angle LCD. Tapi which is dua-duanya adalah kamera yang fotografi itu udah proper, udah bisa gunain banget, dan punya kemampuan solid untuk perekaman video. Jadi definisi kemampuan perekaman video yang solid tuh menurut gua kurang lebih kayak gini. Kameranya bisa rekam sampai 4K UHD tanpa crop, akan lebih menyenangkan kalau bisa 4K 60 tanpa crop, tapi kalau misalnya sampai ada cropnya dikit, gua rasa masih cukup oke. Tapi buat gua 4K 30 tanpa crop full readout sensor itu adalah sebuah definisi solid yang pertama. Terus kemudian ada kompresi yang kita bisa pilih antara all intra dan long gop, dan kemudian bitrate-nya juga harus cukup gede, 10 bit, dan kemudian dia in kameranya kompresi totalnya itu kalau bisa cukup minimal, dan dia juga bisa rekam dalam lock. Dan kameranya juga yang paling penting nggak gampang overheat. Itu adalah definisi solid menurut gua.
Jadi seinget gue, XH2 dan XT5 itu memenuhi semua kriteria yang tadi gue sebutin. Bahkan ada lebihnya dikit, ada beberapa fitur yang menurut gue agak cukup gokil. Kayak bisa rekam dalam ProRes atau ProRes RAW kalau misalnya kalian pakai external recorder. Meskipun apakah nanti ada penalti kalau misalnya kita pakai ProRes ini, kalian feel free buat cek Cinedi untuk lebih detailnya. Tapi at least bedanya adalah XT5 karena dia photography oriented sebenarnya, dia dikasih yang kayak tadi gue udah bilang, itu LCD-nya adalah tilting LCD. Sedangkan XH2 itu dengan spek internal yang kurang lebih mirip, dikasih vari angle LCD yang dia atau membuat kamera ini tuh jadi lebih videography oriented. Dan gue letakkan kamera ini di chart di titik ini. Untuk X Pro 3, ini tuh sebenarnya adalah sebuah kamera yang agak stylistic gitu ya, agak unik, dan dia photography minded banget. Bawa stylenya tuh rangefinder instead of SLR retro kayak 2 seri sebelumnya. Terus viewfindernya itu juga cukup unik, jadi dia pakai hybrid viewfinder gitu ya, ada opticalnya, terus tapi opticalnya tuh ada ada menu-menunya gitu, jadi kayak di Iron Man gitu. Dan juga ada EVF-nya yang electronic viewfinder itu juga masih ada. Feeling megangnya itu juga unik, dan top dial-nya itu juga menurut gue unik banget. So far, gue tidak pernah mendapatkan experience megang kamera kayak gini di berbagai kamera lain yang pernah gue cobain. Sayangnya, seri X Pro 3 ini belum ada update terbarunya, jadi menurut gue kamera ini tuh udah agak outdated, dan kemampuan perekaman videonya itu sebenarnya cukup jelek. Cukup jelek itu di sini maksudnya bukan hasilnya jelek, bukan sama sekali. Cuma fitur-fitur yang dibawanya itu jelek. Contohnya LCD-nya sembunyi, itu nggak enak. Jack audionya 2,5 mm, itu juga nggak enak. Tapi dia harusnya masih bisa hasilin kualitas gambar yang bagus, karena gue juga pakai kamera yang basic sensornya tuh sama persis kayak X Pro 3. Jadi gue masukin X Pro 3 di chartnya sebelah sini. Berikutnya adalah seri mid-range. Serinya tuh ada beberapa. Ada XH, ada XT2 digit, dan juga ada XE. Secara umum, 3 seri ini tuh sebenarnya adalah seri miniatur dari seri high-end-nya, di mana XS itu menurut gue adalah seri miniatur dari XH. XT2 digit itu seri miniatur dari XT1 digit, dan XE itu adalah seri miniatur dari X Pro. Outline dari seri mid-range ini itu adalah dia masih bawa sensor dan prosesor kemungkinan yang masih sama dengan seri high-end-nya. Semuanya masih pakai extern sensor, tapi ada beberapa fitur yang di-courting. Contoh, dual card slot itu nggak ada, itu masuk di seri high-end. Terus kemudian weather resistant itu juga nggak ada, dan EVF sama LCD-nya seingat gua itu sedikit punya kualitas yang agak di bawahnya. Mungkin LCD mungkin masih sama, tapi EVF at least itu either ukuran atau resolusinya sedikit lebih kecil atau brightness-nya sedikit lebih redup. Yang harus kalian tahu adalah jangan sampai kalian berpikir bahwa kamera di seri mid-range ini itu punya image quality yang lebih jelek daripada kamera di seri high-end-nya. Hasil gambar untuk fotografi atau untuk still itu harusnya akan cukup mirip mau di seri apapun. Jadi mid-range, high-end itu kurang lebih akan punya kualitas image yang cukup mirip. Mungkin ada sedikit perbedaan di fitur perekaman video, tapi bisa juga enggak. Dan ini semua tuh nggak bisa performanya digebuk rata antara semua seri mid-range di seri lininya Fujifilm. Jadi ini harus case by case atau produk per produk nge-reviewnya atau ngeliatnya. Bahkan seri terbaru di level mid-range itu bisa jadi punya performa yang lebih bagus daripada seri high-end atau seri flagship, tapi generasinya yang lama. Misalnya kayak performa autofocus dari XS20. Kalau kalian bandingin sama XT2 yang high-end, tapi generasinya lebih lama, itu akan jauh lebih bagus yang XS20. Fitur perekaman videonya pun juga akan jadi lebih bagus XS20 dibandingin XT2 yang udah 2 generasi lalu. Tapi mungkin XT2 itu mungkin masih menang dari sisi dual card slot sama weather sealing. Untuk seri XT2 digit, seri terakhirnya itu adalah XT50, di mana sensor yang dibawa itu sama persis dengan XT5 seri high-end-nya. Bedanya kayak yang tadi gue udah mention, nggak ada weather resistant, tombolnya jadi lebih sedikit, top dial-nya itu juga agak beda, terus kemudian nggak ada di pad-nya,
bawa baterai yang lebih kecil dan juga ada beberapa fitur yang dipangkas. Kalau nggak salah, XT5 body only itu harganya di sekitaran 28 juta dan XT50 itu di 23,5 juta. So far untuk XT50 gue tuh nggak bisa bicara cukup banyak karena gue nggak testing sampai in-depth atau gue nggak pernah ngecekin sampai in-depth kamera ini. Oke, so far gue masukin XT50 ke posisi sini karena dia punya kemampuan fotografi yang sebenarnya masih cukup bagus, cuma sedikit lebih kalah dibandingin XT5. Next, XS20. Kamera ini itu sebenarnya bawa sensor yang sama kayak XT3 dan XT4, tapi punya prosesor yang lebih baru. Jadi secara simple, karena dia tuh 26 megapiksel, kemampuan foto dan videonya itu jadi lebih imbang dibandingin XT5 yang resolusinya jauh lebih gede, tapi prosesornya sama. Dari sisi baterai itu juga udah cukup enak karena dia bawa baterai yang kapabilitasnya atau kapasitasnya itu lebih gede daripada seri yang XT50, dan buat foto serius itu menurut gua juga masih capable. Gua masukin XS20 kira-kira di sini. Berikutnya seri XE. Kebetulan gue punya seri XE yang agak lama, yaitu XE3. Dan gue juga pernah cobain yang seri XE4 atau seri terbarunya. Tapi emang nggak sampai gue tes secara in-depth atau gue review secara detail. Jadi outline-nya XE itu adalah dia bodinya rangefinder ala-ala, karena dia nggak ada optical viewfinder-nya. Jadi dia semuanya adalah electronic viewfinder, dan dia overall ini adalah versi mini dari X Pro 3 atau seri X Pro. Ukurannya termasuk yang lebih kecil daripada beberapa seri lainnya, dan yang paling penting dia masih bawa sensor yang sama atau sensor dan prosesor yang sama kayak seri high-end-nya. XE4 ini bawa sensor yang sama kayak XS20, tapi dia kalau nggak salah prosesornya itu masih prosesor yang seri lama, jadi kapabilitas videonya itu lebih mirip kayak XS10. Jadi dia masih cuma bisa shoot masih 8 bit doang. Kalau mau 10 bit bisa, tapi dia harus pakai external recorder. Plus bodinya juga nggak ada IBIS-nya. Kompresinya itu juga cuma terbatas di long gop aja, nggak ada all intranya. Jadi nggak bisa kalian nge-shoot dengan shutter speed yang lebih rendah daripada frame rate-nya. Kalau bahas kategori, kayak yang gue udah bilang, mungkin kategorinya masih bisa dibilang hybrid camera, cuma performa atau fiturnya agak sedikit kalah daripada XS20 dan juga XT5. Untuk klasifikasi di chart, kurang lebih kayak gini. Terakhir itu adalah seri entry level. Yang gue lihat so far itu ada 3, yaitu adalah XT3 digit, XA, dan juga XM. Anyway, gue pernah dikasih bocoran sama orang Fujifilm Indonesia bahwa XA ini discontinue, udah nggak ada lagi atau tidak akan diproduksi lagi. Jadi gue nggak akan bahas detail di sini. Benernya, XA dan XT3 digit tuh punya kesamaan bahwa semuanya pakai tipe sensor yang Bayer, yang kayak kamera pada umumnya. Dan buat gue pribadi, ini bukan artinya Bayer lebih jelek atau Extron lebih bagus. Menurut gue nggak gitu. Karena harusnya kamera entry level itu juga masih bisa hasilin gambar atau image quality yang masih bisa bagus. Cuma emang fiturnya aja terbatas. Contoh, XT200 itu udah bawa vari angle LCD. Udah bisa rekam 4K 30 juga, tapi emang masih ke limit selama 15 menit. Dan itu pun maksimum bitrate-nya cuma bisa 100 Mbps dan nggak ada lock-nya. Bandingin sama XS20 yang bisa keluarin atau bisa muntahin bitrate sampai 360 Mbps. Plus ada dukungan F-Lock dan juga ada F-Lock 2. Jadi secara gampang kita bisa kategoriin XT200 ini itu secara performa fitur itu sedikit lagi atau lebih rendah lagi dibanding XS20. Jadi XT200 menurut gua kategorinya belum solid buat berbagai keperluan foto yang semi pro, terus kemudian video yang mungkin agak lebih serius, ini belum bisa. Tapi kalau buat rekam video yang casual, buat konten yang nggak terlalu serius atau nggak terlalu yang sampai harus bagus banget gitu ya, atau bisa durasinya tahan lama banget, ini masih bisa. Saat ini gue taruh kamera ini di sisi sini. Yang agak unik berikutnya itu sebenarnya adalah si seri XM ini. Seri XM ini itu menurut gua lebih tepat itu sebagai seri tengah-tengah antara entry level, antara XA dan XT, dengan seri mid-range yang XT 2 digit sama XS. Karena kalau dari segi spek itu masih bawa Extron sensor, dan ini kalau nggak salah adalah sensor yang sama kayak XT3, XT4, dan XS20. Tapi prosesornya itu juga masih dibawa atau masih dibekali prosesor yang baru kayak XS20. Gue pribadi belum sempat megang atau cobain kamera XM5 ini, jadi gue nggak bisa ngobrol terlalu banyak. Tapi so far, gue taruh kamera ini di sisi sini.
FYI, semua lini dari kamera Fujifilm itu setahu gua masih dibekali full mechanical shutter. Jadi dia nggak kayak kategori dari kameranya Sony yang ada kamera yang sama sekali tidak ada mechanical shutternya. Jadi cuma dikasih electronic shutter, dan ini di Fujifilm nggak ada. Berikutnya kita bahas lini kamera dari kameranya Sony. Jadi kalau di kamera Sony, yang gua tahu itu adalah mereka ngasih kategorinya berdasarkan usability. Untuk seri kamera yang standar mirrorless, yang kayak biasa aja, itu mereka kasih nama serinya itu adalah Alpha. Untuk kamera yang lebih video oriented, itu mereka kasih serinya itu adalah FX. Dan sebenarnya FX ini adalah masuk jajaran dari kamera Sony yang disebut Cinema Line, atau kamera buat produksi video yang lebih serius. Tapi baik dari seri Alpha ataupun seri FX, dan FX yang gue bahas di sini ya, bukan FX yang semuanya, itu bawa mount yang sama, yaitu Sony E-mount. Yang jadi catatan gue berikutnya adalah, menurut gue, hampir semua kamera Sony ini itu adalah hybrid camera juga. Bisa buat foto dan juga bisa buat video. Meskipun ada yang fitur-fiturnya itu lebih berat ke foto daripada ke video, atau sebaliknya, tapi semuanya itu kalau cuma buat rekam foto ala kadarnya, atau foto-foto aja biasa, dan ngerekam video secara biasa, itu semuanya juga udah capable. Atau kalian mikir kalau misalnya lini Sony yang seri ZV yang buat vlogging yang kecil-kecil gitu ya, ini nggak bisa buat foto. Enggak, ini masih tetap bisa buat foto. Cuma nggak ada mechanical shutternya. Udah gitu aja. Bahkan beberapa kamera Sony yang disebut tidak ada mechanical shutternya, itu beberapa sebenarnya masih ada mechanical shutternya, cuma 1 biji aja. Dan ini tuh ada sebutannya. Sebutannya itu adalah electronic first curtain shutter. Kalau kalian lihat berbagai konten dari berbagai fotografer luar negeri, itu mereka ngeklaim kalau motret dengan electronic first curtain shutter itu hasilnya agak berbeda dengan kalau misalnya kita motret dengan full mechanical shutter. Personally, gue udah pernah ngetes hal ini. Emang gue belum keluarin videonya, tapi gue udah pernah ngetes dan gue tidak mendapatkan ada hasil yang berbeda atau yang cukup sampai signifikan, sampai mata gue bisa lihat bedanya antara yang electronic first curtain shutter dengan full mechanical shutter. Apalagi dari sisi bokeh. So far, di pengetesan gue itu sama. Berikutnya, gue mau bahas tentang Sony Alpha. Jadi, sebenarnya Sony Alpha itu ada beberapa subkategori lagi gitu ya. Jadi, ada A7 atau A7, ada A9, ada A1, ada A6000 series, ada A6000 series, dan yang terakhir ada ZV series. Dulu ada A5000 series, tapi gue lihat ini udah nggak ada kamera barunya. Jadi, kayaknya udah tidak dilanjutkan lagi lini yang ini. Kategorinya itu kurang lebih kayak gini. A7, A1, dan A9 itu adalah kamera-kamera yang punya sensor full frame. Sedangkan A6000 series atau A6000 series itu adalah kamera dengan lini APS-C. Untuk yang seri ZV, ini sebenarnya adalah kamera yang kayaknya difungsiin buat kamera vlogging. Jadi di seri ZV itu ada yang full frame dan juga ada yang APS-C. Untuk A1, kayaknya A1 ini menurut gue adalah seri yang paling tinggi dari semua lini Alpha seriesnya Sony. Resolusinya gede, 50 megapiksel, stack sensor, jadi readout speednya itu akan jadi paling cepat dan juga dia beneficial buat video dan juga berbagai fitur keren lainnya. Jadi readout speednya ini akan jadi kenceng banget dan ini adalah fitur yang beneficial buat foto dan juga buat video. Ini sebenarnya mirip kayak X-H2S di Fujifilm, tapi X-H2S plus steroid. Karena ukuran sensornya lebih gede, ini full frame. Resolusinya pun juga jadi lebih gede, ini 50 megapiksel. Dan berbagai benefit lainnya yang kalian bisa lihat di A1 Mark II ini. Kalau kalian ada budgetnya, ini adalah kamera terbaik setahu gua di lininya Sony yang bisa kalian beli. FYI, harganya kurang lebih 100 juta. Dengan mudah, gua taruh kamera ini, speknya mentok kanan buat foto dan juga buat video, dan gua letakkan kamera ini di chart di titik ini. Next, ada seri A9, dan seri terbarunya itu adalah A9 Mark III. Kebetulan, gua pernah cobain langsung kamera ini, A9 Mark III waktu launching produknya. Cuma sayangnya gue nggak pernah ngetes kamera ini itu sampai cukup detail. A9 ini gue lihat adalah kamera yang diposisiin itu mirip kayak A1. Jadi dia masih stack sensor juga, tapi resolusinya lebih kecil. Dan biasanya resolusi yang kecil tapi stack sensor itu lebih beneficial buat
fotografer yang sport, yang mungkin nggak perlu sampai resolusinya gede banget atau nggak perlu sampai nge-crop gede banget, atau fotografer lain yang lebih pilih untuk punya resolusi yang lebih kecil dan harganya jadi lebih terjangkau. Anyway, ini agak special case untuk A9 Mark III karena di A9 Mark III itu Sony kasih sensor yang sifatnya itu adalah global shutter. Jadi kalau mekanisme kamera pada umumnya itu rolling shutter. Jadi dia nge-scan-nya line by line kayak gitu. Dan di A9 Mark III ini semua pixelnya nyalanya bisa barengan. Jadi technically dia tidak punya rolling shutter speed dan juga dia tidak ada flashing speed-nya. Alias tidak ada batasan di flashing speed-nya. Itu bisa berapapun, mau sampai 1/2000, 1/4000 itu tetap bisa. Hal ini tuh juga bikin beneficial juga di video, karena kalau misalnya kalian gerakin kameranya atau ada benda yang bergerak cepet banget di kamera, itu nggak ada artefak yang aneh-aneh. Technically, biasanya global shutter itu akan kena penalti dari sisi dynamic range. Gue udah cek di CineD itu bahwa A9 Mark III ini punya dynamic range yang agak lebih rendah, bahkan dari kamera di seri yang lebih murah dari dia, kayak A7 Mark IV. A7 Mark IV itu punya dynamic range lebih tinggi daripada A9 Mark III ini. Tapi buat sebagian besar orang atau buat sebagian fotografer, kalian hampir tidak bisa lihat bedanya. So, gua masih kasih A9 Mark III ini di posisi yang sangat tinggi untuk kapabilitas foto dan videonya, dan gua taruh di titik ini. Next ada A7, dan A7 ini tuh adalah sebuah kamera atau sebuah lini kamera yang punya subseries lebih banyak atau mungkin paling banyak. Jadi outline dari A7 ini adalah sebuah kamera full frame yang bawa teknologinya adalah backside illuminated CMOS sensor biasa, jadi tanpa stack sensor. Jadi subseriesnya tuh banyak banget. Yang pertama itu adalah A7 biasa, A7 series yang standar nggak ada embel-embelnya, di mana kamera ini tuh biasanya bawa resolusi yang sekitaran 20 megapikselan. Tapi special case di A7 IV atau A7 paling baru itu kalau nggak salah 33 megapiksel, agak sedikit lebih gede. Next ada A7R yang resolusinya lebih gede lagi. Gua nggak lupa sebenarnya either 45 atau mungkin 50-an megapiksel, something segituan. Dan A7S yang resolusinya sedikit lebih kecil daripada A7 biasa gitu. Biasanya di 12-an megapiksel. Selain itu, Sony itu juga belakangan bikin subseriesnya lagi, yaitu A7C, di mana A7C itu kalau nggak salah ada 2 subseries lagi, yaitu A7C Mark II dan A7CR, yang R-nya tuh R resolusi, di mana dia tuh kayak miniatur dari A7R Mark V, ini lebih kecil. Tapi A7C series itu tidak bawa full mechanical shutter, alias hanya bawa electronic first curtain shutter. Next, A7S series, dan ini adalah seri yang tadi gue bilang 12 megapiksel, di mana ini seri yang lebih beneficial buat video daripada buat foto. A7S Mark III adalah seri terakhir, dan setahu gue dia salah satu kamera yang bisa rekam 4K 120 fps yang hampir full readout sensor gitu ya, atau hampir tidak ada cropnya, atau cropnya minim banget. Dan fitur ini nggak akan bisa kalian dapatkan di A7 series biasa atau A7 yang seri R. Jadi buat A7 Mark IV gua taruh di sini, A7S III gua taruh di sini, A7R Mark V kayaknya ada di sini, A7C Mark II itu sedikit di bawah A7 IV menurut gua, dan A7CR itu sedikit di bawah A7R Mark V. Next ada A6000 series, dimana gue udah review lengkap A6700, kalian bisa cek di sini. Dan ini tuh secara singkat adalah sebuah kamera Alpha series yang serinya atau yang lininya adalah lini APS-C, tapi masih bawa full mechanical shutter. Jadi secara simple, dia adalah kamera yang secara foto dan video itu kapabilitasnya masih oke banget. Kalau kalian mau bandingin antara A6000 dengan serinya Fujifilm, itu kurang lebih bandingannya mungkin kayak gini. Sony tuh nggak punya lini APS-C yang high-end, yang pro body, kayak misalnya stack sensor atau high megapixel APS-C, itu dia nggak punya. Jadi A6000 itu kurang lebih akan bersaing dengan mid-range-nya Fujifilm. Dan gua rasa yang paling dekat adalah XS20, itu akan head-to-head dengan A6700. Jadi gua tempatin A6700 kurang lebih di sini. Next ada seri ZV. Lini full frame-nya itu ada ZV-E1 dan lini APS-C-nya itu adalah ZV-E10. Biasanya kalau di Sony itu 1 digit artinya full frame, kalau 2 digit itu artinya APS-C.
Tapi 6700 tuh berapa digit ya? 4 digit. Nah, udahlah. Well, lini ZV ini gue pernah cobain yang ZV-E10, yang Mark 1-nya, bukan yang Mark 2-nya. Dan impresi gue atas kamera ini tuh kurang lebih kayak gini. Ini adalah kamera yang menurut gue video oriented banget. Kemampuan videonya itu kayaknya cukup imbang sama E6000 series atau A6000 series. Atau bahkan mungkin A7 series, itu juga menurut gue cukup imbang kapabilitas videonya. Cuma bodinya lebih nggak rigid, agak plastiki gitu. Dan nggak weather resistant juga. Beberapa fitur tuh juga kayak dipotong gitu ya. Bahkan kayak ZV-E10 Mark II yang gue lihat, itu IBIS-nya udah nggak ada. Nggak ada EVF-nya juga, dan ini yang bikin kamera ini bisa price point-nya itu lebih murah lagi. Nah, yang gue lihat itu seri ZV-E10 yang lama itu masih ada electronic first curtain mechanical shutter gitu, electronic first curtain shutter atau mechanical shutternya 1 biji masih ada. Tapi yang ZV-E1 yang full frame sama yang ZV-E10 Mark II yang APS-C yang paling baru itu udah nggak ada mechanical shutter sama sekali. Jadi full electronic shutter. Jadi technically, dua kamera yang gue sebutin belakangan itu punya kapabilitas foto yang sedikit lebih jelek daripada ZV-E10 Mark I. Dan kalau kalian berharap untuk main flash pakai dua kamera ini, itu lupakan aja. Jadi ZV-E10 Mark I gue taruh di sisi sini, ZV-E10 Mark II gue taruh di sini, dan ZV-E1 ada di sini. Seri terakhir yaitu adalah seri FX. Yang gue bahas di sini itu adalah FX3, FX3, dan juga FX30 alias FX30. Bedanya itu adalah yang 3 itu full frame, kayak tadi gue udah bilang, dan yang 30 tuh APS-C. In overall, seri FX ini tuh sebenarnya lebih video oriented daripada seri Alpha, dan ini tuh terlihat dari beberapa fitur video yang lebih enak, kayak tombol record button-nya itu ada beberapa, ada di atas dan juga ada di depan, terus kemudian ada dikasih mounting 1/4, jadi kita bisa ngerigging, dan juga ada built-in fan-nya, jadi lebih tahan overheat dibandingin berbagai kamera lainnya. Setahu gue, berbagai review itu nulis atau ngomongin bahwa FX3 dan FX30 itu tidak punya mechanical shutter, tapi gue lihat di webnya Sony bahwa FX3 itu masih ada electronic first curtain shutternya. Jadi harusnya FX3 dipakai buat foto itu masih cukup bisa. Cuma mungkin agak aneh aja kalau kalian fotografi tapi pakainya FX3 gitu ya. Yang notabene tuh kamera yang video oriented banget. Tapi again, kayak tadi gue udah bilang, ini adalah kamera yang punya kapabilitas foto yang mungkin mirip A7C Mark II, cuma resolusinya agak sedikit lebih kecil. Kalau yang FX30, dia sama sekali full electronic shutter, jadi ini kelasnya kayak yang seri ZV-E10 Mark II. Jadi gue tempatin FX3 di sini dan FX30 di sini. Oke, jadi kira-kira gitu. Video ini akan jadi panjang banget. Jadi buat kalian yang mau upgrade atau kalian yang mungkin mau beli kamera yang baru, jadi punya gambaran kalian harus beli kamera yang mana. Dan sampai ketemu sama gua Christo Chandra di video berikutnya. Ciao.